Hari ini konsultan politik Prabowo atau M. Kodari nampaknya mulai tidak pede dengan pilpres satu putaran. Karena sekarang dia mengajak orang untuk memilih Prabowo, tapi sekaligus mengajak orang untuk tidak memilih Ganjar karena katanya kalau kita pilih Ganjar suaranya hangus. Mulai tidak pede nampaknya gitu ya, karena kalau sebelumnya mereka kayak percaya diri sekali gitu, ini pilpres satu putaran dan seterusnya, tapi sekarang konsultan politiknya sudah turun tangan untuk berkampanye hitam. Mengajak orang untuk tidak memilih Pak Ganjar karena suaranya hangus. Kenapa sudah mulai tidak percaya diri? Apakah bansos-bansos yang disimulasikan sudah tidak bisa untuk memenangkan Prabowo? Sebelumnya kayaknya pede sekali gitu ya, mungkin karena ada bansos 500 triliun itu. Tapi sekarang di banyak lembaga survei atau banyak simulasi yang mungkin mereka lakukan, itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk menang satu putaran. Tapi lucunya, alasan yang coba disampaikan, dikemukakan oleh M. Kodari ini jadi seperti terdengar receh sekali gitu. Karena dia bilang bahwa kalau pilpres satu putaran, kita bisa berhemat 17 triliun. 17 triliun katanya. 17 triliun kok dibahas, itu nggak sebanding dengan kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh Prabowo, seperti misalkan pesawat bekas, itu berapa puluh triliun. Belum kasus food estate dan yang lain ratusan triliun gitu. Jadi kalau kita diajak untuk berhemat 17 triliun, sementara ancaman di depan mata adalah orang yang bisa merugikan negara ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun selama 5 tahun, ya mending kita habis 17 triliun untuk menyelamatkan negeri ini. Mending kita 2 putaran dan kita bertarung melawan Prabowo gitu, dibandingkan berhemat hanya 17 triliun. Prabowo akan kalah melawan siapapun kalau terjadi 2 putaran. Itu informasi terakhir yang saya dengar. Jadi Prabowo mau melawan Anies atau melawan Ganjar, itu pasti kalah. Kalau sebelumnya memang gitu, memang Prabowo ini bisa menang kalau lawannya Anies gitu ya, memang gitu. Dan kalau ngelawan Ganjar ini susah mereka bisa menang. Tapi informasi terakhir menurut saya itu sudah tidak relevan, karena Prabowo melawan siapapun itu pasti kalah. Karena kalau kita ngelihat gitu ya, di banyak survei yang dilakukan oleh bahkan lembaga survei yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, itu kan menunjukkan bahwa survei mereka itu hanya 40% atau di bawah 40%. Jadi tidak tebal gitu ya, tidak di atas 40%, masih dalam range margin of error. Artinya suara Prabowo ini sejak tahun 2014 itu kurang lebih sama gitu, 35% atau kurang dari 40%. Padahal dengan segala pengerahan, dengan segala tekanan-tekanan yang ada, itu ternyata tidak mampu untuk mengatrol suara Prabowo. Kenapa? Karena masyarakat sudah muak dengan intervensi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang mereka lakukan tanpa rasa bersalah, seperti misalkan intervensi di MK dan kemudian mengubah undang-undang dengan sewenang-wenang. Itu kan membuat masyarakat muak gitu. Ya katakanlah di lembaga survei katanya anak muda nggak ngerti, tapi faktanya hari ini di banyak kampus hari ini mereka menolak dinasti politik. Mereka menyatakan demonstrasi atau menolak dinasti politik. Itu faktanya gitu. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Ahli Purrahman. Tentunya mungkin saudara-saudara sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Ahli Purrahman tentang pemilu di kontestasi 2024, yang dimana Prabowo mungkin saja kalah atau ketakutan dalam 2 putaran. Tentunya teman-teman sudah mengetahui hal tersebut dan strategi-strategi politik yang terjadi saat ini. Teman-teman, saya sarankan kita harus lebih pintar dan lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin negara kita. Karena ketika kita salah memilih dalam pimpinan, maka kita akan menikmati dalam kepemimpinan tersebut. Maka sebelum kita memilih hal tersebut, kita harus melihat rekam jejak
seseorang tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat ada salah satu viral Capres Prabowo tarik jaket Menteri Investasi Bahlil. Beredar video di media sosial yang menunjukkan Capres Prabowo Subianto menarik jaket hitam Menteri Investasi Bahlil dalam acara debat Cawapres 2024 kemarin. Capres menurut urut 2, Prabowo Subianto spontan memanggil Menteri Bali saat pasangan Cawapres Gibran Rakabumi berdebat dengan Cak Imin dan Mahfud MD. Sebelum agenda Capres Prabowo menarik jaket Bali, dia terlebih dahulu merentangkan tangan, kemudian saat Bali mendekati, Prabowo spontan menarik jaket hitam Bali dan berbisik di telinga kanan Bali. Saat Capres Prabowo berbisik, Menteri Bahlil mendengarkan dengan posisi setengah berdiri, lalu jongkok sambil berpegangan pada kursi kosong yang berada di samping Prabowo Subianto. Usai debat Cawapres, Prabowo Subianto selaku pasangan Capres nomor urut 2 memuji Cawapresnya Gibran Rakabumi Raka. Prabowo mengaku bangga dengan penampilan Gibran di atas panggung saat debat berlangsung. Saya katakan, kalau saya seorang guru yang memberikan nilai hasil ujian, saya beri nilai 9,9, ujar Prabowo dalam konferensi pers usai debat Cawapres. Secara keseluruhan, Prabowo juga memuji para Capres, Cak Imin Iskandar, Mahfud MD, dan Gibran. Menurutnya, gagasan yang disampaikan dalam debat adalah gagasan positif yang bertujuan sama membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Debat ketiga khusus Capres akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan go politik. Respon TKN Bahlil soal video Prabowo Subianto tarik kerah saat debat Cawapres. Video memperlihatkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memanggil lalu menarik kerah jas Menteri Investasi Bahlil. Di tengah debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023, malam viral di media sosial. Pantauan di lokasi momen tersebut terjadi kala Cawapres nomor 2 Gibran Rakabumi Raka dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terlibat dalam statement saling sangat terkait isu setelah ratio usai Gibran mengutarakan tanggapan terhadap Mahfud. Bahlil nampak bertepuk tangan, kemudian Prabowo tampak menengok ke arah Bahlil usai Gibran berbicara. Pada video yang diambil dari sudut yang berbeda, sebelum menghampiri Prabowo Subianto, Bahlil nampak mengacukan kedua jempol ke arah ketua Gerindra itu. Setelahnya, barulah Bahlil menghampiri Prabowo yang duduk di depannya. Dalam video itu, Bahlil dan Prabowo tampak saling melemparkan senyuman. Begitu pula ketika Prabowo menarik kerah jas Bahlil. Usai membisikkan sesuatu ke Bahlil, Prabowo juga sempat menepuk tangan bagian paha Bahlil. Setelah Bahlil pun beranjang dan kembali duduk ke kursinya. Respon TKN menanggapi viral insen itu pihak tim kampanye nasional. Prabowo Gibran pun buka suara. Sekretariat TKN Prabowo Subianto dan Gibran Nusron Wahyu mengatakan Prabowo sedang bergurai saat Bahlil menarik jasnya. Ia mengaku heran dengan pihak yang menyebut hal tersebut sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap Bahlil. Wong beliau berdua ketawa-ketawa kok ya dibilang kekerasan, kata Nusro dalam keterangan Sabtu 23 Desember 2023. Ia meminta keseluruhan pihak untuk mengurangi penyebaran fitnah dari potongan video tersebut. Nusro pun meminta agar tak ada lagi narasi buruk dengan ujaran kebencian pada Pilpres kali ini. Kita jangan memfitnah, apalagi kalian buat ucapan dia apa, kata Bahlil. Bahlil pun buka suara soal video viral tersebut yang menarasikan kera bajunya ditarik Prabowo saat debat itu. Dia menyayangkan video tersebut narasinya negatif. Saya sangat menyayangkan beredar video saya dan Pak Prabowo dengan narasi yang tidak patut, tidak benar, dan cenderung menfitnah hal negatif.
kata Bahli di Perspusna Jakarta Sabtu 23 Desember 2023. Bahli memastikan suasana debat Cawapres berlangsung kondusif, penuh sukacita, dan dengan suasana geria gembira. Bahli menjelaskan agenda tersebut sebetulnya seperti hal komunikasi antara kakak adik. Ia kemudian membocorkan apa yang disampaikan Prabowo ke depannya saat itu. Video tersebut sebenarnya menampilkan komunikasi dan respon biasa antara seorang abang dengan adik. Jadi semalam Pak Prabowo bertanya kepada saya dan berdiskusi tentang pertanyaan Mas Gibran yang terkait dengan program ekonomi, investasi, dan hilirisasi. Tentunya hal ini merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari saya sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Jelas dia yang dikutip dari Detik Next. Bahli juga merasakan perilaku Prabowo kepadanya tidak berlebihan. Dia lalu menegaskan rasa bangganya terhadap penampilan Gibran di perdebatan tersebut. Prabowo ini sudah seperti abang saya sendiri. Tidak ada hal yang terlalu berlebihan dari tampilan video yang sedang ramai di medsos saat ini. Intinya, semalam kami sangat bangga melihat Mas Gibran tampil dengan sangat percaya diri. Nah, teman-teman, itulah kalau kita lihat, apakah memang selayaknya ketika kita mungkin saja tim dari mereka tidak berasumsi hal dengan kekerasan. Tetapi kan masyarakat menilai bahwa ketindakan spontannya Prabowo Subianto membuat bahwa masyarakat beranggap itu kekerasan, teman-teman. Karena ketika kita sudah mempunyai attitude, tentunya kita tidak menarik baju-bajunya walaupun misalnya abang adik. Tentunya kita harus menggunakan attitude, teman-teman. Nah, teman-teman, dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.